Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Eka Putri Lumingkewas dari Program Studi Pendidikan IPA kelas A. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang zat aditif. Mari simak video berikut ini. Zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan. Tujuan zat adiktif berguna untuk meningkatkan penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, hingga daya simpan makanan serta minuman. Dapat kita ketahui bahwa zat adiktif ada beberapa jenis, antara lain yaitu zat pewarna, zat pemanis, zat pengawet, zat penyedap, zat pemberi aroma, zat pengental, dan zat pengemulsi. Demikian penjelasan video tentang materi zat aditif dari saya. Jika banyak kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrawati Ulinggato dari Prodi Pendidikan IPA kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi zat adiktif dan aditif dengan indikator jenis-jenis zat aditif. Jenis-jenis zat aditif yang pertama berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya terdiri dari pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Zat aditif berdasarkan asalnya terdiri dari zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami adalah zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup. Zat ini pada umumnya tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Kemudian zat aditif buatan. Zat aditif buatan adalah zat aditif yang diperoleh untuk melalui proses reaksi kimia yang bahan bakunya pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia, sehingga tidak diperbolehkan mengonsumsi secara berlebihan karena dapat membahayakan kesehatan manusia. Aditif alami yang pertama ada pewarna yang bertujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik. Pewarna yang berasal dari bahan alami khususnya warna merah terdiri dari buah bit, buah naga, buah stroberi, dan cabai. Selanjutnya bahan alami warna hijau terdiri dari daun suji dan daun pandan. Selanjutnya pewarna kuning berasal dari kunyit, sedangkan jingga berasal dari wortel. Adapun pewarna buatan yaitu merah berupa karmoisin, eritrosin, alura red AC. Hijau dia berupa Fasgreen FC, FCF, Lisamin Green. Kuning dia berupa tatrasin, jingga berupa Sunset Yellow FCF, biru berupa Indigotin, dan Brilliant Blue. Dan itu terdapat juga pewarna tekstil yang sama sekali tidak boleh dikonsumsi oleh manusia, contohnya Rhodamin B dan Methanil Yellow. Karena ini tidak boleh dikonsumsi oleh manusia karena dapat mengganggu kesehatan manusia. Yang kedua adalah pemanis. Pemanis adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang bertujuan untuk memberi rasa manis pada makanan atau minuman. Contoh pemanis alami yaitu gula merah, madu, dan gula pasir. Contoh pemanis buatan yaitu sakarin, siklamat, sorbitol, dan aspartem. Yang ketiga yaitu pengawet. Pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang bertujuan untuk mencegah kerusakan pada makanan atau minuman yang diakibatkan oleh mikroorganisme. Pengawet yaitu bakteri atau jamur seperti pada roti. Jika tidak diberikan bahan pengawet maka akan membentuk jamur. Keempat yaitu penyedap rasa. Penyedap rasa adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa pada makanan. Contoh penyedap rasa dari bahan alami yaitu bawang merah, bawang putih, ketumbar, cengkeh, garam, dan kayu manis.
Sedangkan contoh penyedap rasa buatan yaitu monosodium glutamat atau MSG. 5 yaitu pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat aditif yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Contohnya kue pie dengan aroma buah murbei. Pemberi aroma dari bahan alami yaitu ekstra buah anggur, minyak astiri, ekstra nanas, dan buah vanili. Pemberi aroma buatan yaitu amil kaproat, amil asetat, etil butyrat, vanilin, dan metil. Yang keenam yaitu pengental. Pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air. Contohnya yaitu pada kuah capcay dan pengental larutan dari tepung pati. Mengentalkan yaitu gelatin gom, alginat, agar-agar, dan tepung maizena. Yang terakhir yaitu pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Contoh bahan pengemulsi adalah mayones dan mentega. Contoh soal nomor 1, bahan pewarna disarankan untuk dipakai dalam produk makanan dan minuman adalah A. Pewarna buatan karena pewarna buatan lebih mudah dibeli di toko. B. Pewarna alami karena lebih mudah diperoleh dibandingkan pewarna buatan. C. Pewarna alami karena tidak memiliki efek samping dalam penggunaan dengan skala besar. D. Pewarna buatan karena tidak akan menimbulkan penyakit apapun meski dipakai dalam jumlah banyak. Yang kedua, berikut ini yang tidak termasuk bahan pewarna alami adalah A. Kunyit, B. Kakao, C. Daun suji, D. tartrazin. Itulah penjelasan materi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Halim Iman dari Program Studi Pendidikan IPA Kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian zat adiktif dan jenis-jenis zat adiktif. Selamat menyaksikan. Adik-adik, coba perhatikan gambar berikut ini. Yap, tepat sekali. Gambar berikut ini menjelaskan tentang seorang pria yang mengonsumsi rokok. Salah satu dari contoh zat adiktif. Mari kita bahas. Tujuan dari video animasi ini adalah agar dapat menjelaskan pengertian zat adiktif dan menyebutkan jenis-jenis dari zat adiktif. Apa itu zat adiktif? Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ingin menggunakannya secara terus-menerus. Jenis-jenis zat adiktif. Zat adiktif terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, yang kedua zat adiktif narkotika, dan yang ketiga zat adiktif psikotropika. Yang pertama, zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Zat adiktif jenis ini sering ditemui pada bahan makanan dan minuman yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu kopi, teh, dan rokok. Yang kedua, zat adiktif narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama golongan 1. Narkotika yang digunakan hanya untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya itu ganja dan kokain. Narkotika golongan 2. Narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dapat digunakan dalam terapi untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya itu morfin, pepidin, dan candu. Narkotika golongan 3. Narkotika untuk kesehatan dan terapi, tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya itu kodein. 3. Zat adiktif psikotropika. Psikotropika merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintesis yang bukan merupakan narkotika
yang berkhasiat psikoaktif berpengaruh selektif pada saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seseorang. Kesimpulan, zat adiktif adalah zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan. Zat adiktif terdiri atas zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, zat adiktif narkotika, dan zat adiktif psikotropika. Contoh soal pertama, seorang yang biasa meminum kopi akan selalu mengonsumsinya setiap hari. Hal tersebut karena kopi mengandung zat yang menyebabkan adiksi yaitu A. tein, B. kafein, C. teofilin, D. teobromina. Pembahasan contoh soal nomor 1. Kopi mengandung kafein yang menyebabkan seseorang mengalami adiksi atau ketagihan, sehingga seseorang memiliki kecenderungan harus meminumnya. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan B, kafein. Contoh soal nomor 2. Penggunaan morfin umum dilakukan untuk melawan rasa sakit pada pasien. Morfin merupakan salah satu zat yang termasuk psikotropika golongan A. Depresan, B. Euforia, C. Halusinogen, D. Stimulan. Pembahasan contoh soal nomor 2. Morfin termasuk ke dalam psikotropika jenis depresan. Prinsip kerja morfin adalah menurunkan ketegangan saraf. Morfin umumnya digunakan untuk mengobati penyakit kejiwaan dan menekan rasa sakit pada pasien. Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan A. Depresan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita tahu apa itu rokok dan semua orang tahu bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Namun kebanyakan orang tidak mengetahui dampak dari merokok atau meminum kopi pada saat kegiatan bekerja ataupun mengonsumsi bahan-bahan obat-obatan psikotropika dan narkotika yang disebabkan karena depresi ditinggal pacar. Tentunya hal-hal tersebut akan berdampak buruk bagi kesehatan tubuh kita. Sebelum masuk pada materi, perkenalkan, nama saya Laila Mukfirah Mahmud. Adapun indikator pembelajaran yang akan saya bahas yakni mengaitkan dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan serta menjelaskan upaya pencegahan penggunaan zat adiktif. Pertama adalah dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Nah, di dampak penggunaan zat adiktif ini dia terbagi menjadi 3. Ada zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, zat adiktif narkotika, dan zat adiktif psikotropika. Pembahasan pertama mengenai zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang kita lihat adalah kopi dan juga rokok. Dampak kopi bagi kesehatan. Faktanya, kafein di dalam kopi memiliki struktur yang mirip dengan adenosin. Kemiripan struktur ini membuat kafein bisa menyamar sebagai adenosin dan mengikatkan dirinya dengan reseptor adenosin. Namun, kafein tidak memakan aktivitas otak, tapi malah menstimulasinya sehingga kita merasa lebih fokus dan mudah berkonsentrasi. Sayangnya, dalam jangka panjang otak kita akan menciptakan lebih banyak reseptor adenosin. Dampaknya saat kita berhenti mengonsumsi kopi, kita merasa lebih lelah dibandingkan sebelumnya. Tidak berhenti sampai di situ, selanjutnya kafein menstimulasi hormon adrenalin yang membuat mata lebih besar, jantung berdetak lebih cepat, dan sirkulasi pernapasan terbuka lebar. Hasilnya tubuh kita terasa lebih berenergi. Kafein yang meningkatkan produksi dopamin, yaitu senyawa kimia di otak yang membuat kita merasa senang. Para peneliti berpendapat bahwa dopamin inilah yang membuat orang kecanduan minum kopi. Jika dikonsumsi secara berlebihan, kopi menyebabkan gelisah, insomnia, tremor, dan sakit kepala. Nah, apabila kamu hanya mengkonsumsi kopi pada pagi hari tanpa sarapan, maka akan mengakibatkan cemas dan juga gelisah, atau akan menghabiskan waktu kamu di kamar mandi. Karena kopi dalam perut kosong dapat merusak lapisan perut. Mengonsumsi kopi juga dapat membuat gigi menjadi kuning, serta dapat meningkatkan risiko penyakit jantung pada orang tertentu. Selanjutnya, dampak rokok bagi kesehatan. Tahukah kamu Indonesia merupakan negara ketiga dengan perokok terbanyak setelah Cina dan juga India? Sebenarnya apa sih bahaya rokok bagi kesehatan?
Satu batang rokok ada sekitar 600 bahan yang kalau dibakar bisa menghasilkan lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana 69 diantaranya beracun dan bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Komponen dalam rokok dapat dibedakan dalam dua bentuk, fase gas dan fase tar atau fase partikulat. Fase gas adalah berbagai macam gas berbahaya yang dihasilkan oleh asap rokok, seperti karbon monoksida, benzena, formaldehida, hidrogen sianida. Karbon monoksida, gas beracun yang mudah berikatan dengan hemoglobin di sel darah merah, sehingga hemoglobin yang seharusnya berikatan dengan oksigen malah berikatan dengan karbon monoksida dan menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen. Jika terjadi terus-menerus juga bisa menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Benzena, senyawa yang bersifat karsinogen dapat meningkatkan risiko leukemia atau kanker darah. Formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Jika terus-menerus terpapar zat ini bisa mengakibatkan kanker. Hidrogen sianida, gas beracun yang dapat berdampak buruk pada jantung, sistem saraf, paru-paru, dan tiroid. Selanjutnya, fase tar atau fase partikulat, yaitu residu hasil pembakaran rokok. Tar bisa menempel di paru-paru dan dapat merusak silia atau rambut halus di paru-paru, yang berfungsi membersihkan paru-paru dari dahak atau mukus, sehingga meningkatkan risiko penyakit paru. Tar juga bisa menempel di rongga mulut, gigi, ujung jari, dan kuku rokok sehingga menyebabkan warna kuning. Tar juga mengandung berbagai senyawa kimia yang sebagian besar terdiri dari nikotin, logam berat seperti nikel, dan zat karsinogen yang berbahaya seperti TSNA, PAH, dan arsenik. Nikotin. Nikotin bekerja di otak merangsang meningkatnya hormon adrenalin dan dopamin yang menyebabkan perokok merasa senang, lebih fokus, dan konsentrasi. Ketika berhenti merokok, kedua hormon ini berkurang dan saat itu perokok akan mulai merasa cemas, uring-uringan, dan hilang konsentrasi sehingga menyebabkan kecanduan rokok. Hormon adrenalin juga berperan memacu detak jantung dan merangsang berkelompoknya sel pembekuan darah yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Bila sumbatan berlangsung di otak, akan menyebabkan stroke, di jantung, serangan jantung, di ginjal, hipertensi hingga gagal ginjal, organ genital, impotensi hingga kemandulan, di plasenta pada wanita hamil menyebabkan kelainan pertumbuhan janin, lahir prematur, hingga keguguran. Bahan berbahaya tadi ternyata tidak hanya berbahaya bagi si perokok, tapi juga bagi orang di sekitarnya. Mengapa bisa seperti itu? Begini ceritanya. Asap rokok yang dihisap ke dalam paru oleh perokok disebut asap rokok utama, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Asap yang berasal dari ujung rokok yang terbakar disebut asap rokok samping, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang lebih rendah, sehingga pembakaran zat terjadi tidak sempurna dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya bagi yang menghirup. Residu asap rokok juga bisa menempel di rambut, kulit, baju, karpet, dinding, ataupun di dalam mobil yang disebut dengan third hand smoke. Residu ini bisa bertahan berhari-hari hingga berbulan-bulan dan dapat mengalami transformasi kimia menghasilkan polutan karsinogenik yang lebih berbahaya. Sudah kita ketahui bahwa mengonsumsi rokok dalam jumlah yang banyak atau secara berkepanjangan dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ intim pada tubuh kita, baik itu jantung, otak, paru-paru maupun lambung kita. Nah, akibat dari ini nantinya akan terjadi komplikasi dan sehingga kita meninggal. Selanjutnya, dampak narkotika bagi kesehatan. Narkotika adalah zat yang akan menemukan kesadaran bagi penggunanya. Sedangkan psikotropika dia akan membuat pemakainya menjadi lebih aktif. Narkotika adalah obat dari tanaman yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi rasa nyeri sampai ketergantungan. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yakni golongan 1 sangat berbahaya, contohnya heroin, kokain, dan ganja. Golongan 2 berpotensi tinggi membuat kecanduan, contohnya morfin, petidin, dan metadon. Golongan 3 berpotensi ringan dan banyak dipakai dalam pengobatan, contohnya kodein.
Jika narkotika dikonsumsi dalam jangka pendek, ia akan memberi efek nyaman, rasa nyeri berkurang, dan kantuk. Tapi jika kebanyakan, bakal menyebabkan peningkatan denyut jantung, halusinasi, bahkan gangguan kejiwaan. Nah, halusinogen yang harus kita ketahui bisa dari berdasarkan pendengaran atau penglihatannya. Jadi, orang yang berhalusinasi ini tidak dapat membedakan mana khayalan dan juga nyata. Psikotropika adalah obat yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Dibagi menjadi 4 golongan, sesuai potensinya buat bikin ketagihan. Golongan 1 sangat kuat dan nggak dijadiin sebagai obat, misalnya ekstasi dan LSD. Golongan 2 berpotensi kuat, misalnya amfetamin, metafetamin, dan ritalin. Golongan 3 berpotensi sedang, misalnya pentobarbital dan flunitrazepam. Golongan 4 berpotensi ringan, misalnya clozarepam dan nitrazepam. Pemakaian jangka pendek psikotropika dapat membuat kita melek terus, rasa senang, bahkan nyaman. Selain itu, psikotropika yang disuntikan ke dalam tubuh akan masuk melalui aliran darah, sehingga kemudian akan meningkatkan aliran darah sehingga jantung pun berdetak kencang. Lain sisi, dosis yang tinggi menjadikan pemakainya mengalami gangguan bicara, gangguan pernapasan, koma, bahkan titik yang berarti kematian. Kemudian selain itu juga Psikotropika itu zat atau obat yang bisa mempengaruhi kerja susunan saraf pusat kita. Hasilnya, dia mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku orang tersebut. Biasanya bakal lebih hiperaktif gitu. Selanjutnya, cara mencegah atau menanggulangi pemakaian zat adiktif. Temukan tekad untuk menjadi motivasi kamu nggak merokok lagi. Stay positif, biar kamu terus termotivasi dan semangat buat terbebas dari rokok. Berpikir positif, jangan menyerah. Berhenti merokok memang butuh rencana matang. Jadi, tentukan target waktu kapan kamu harus berhenti merokok. Coba deh ganti merek rokok, karena bisa bantu menurunkan keinginan untuk mengisap rokok. Saat mendadak berhenti merokok, kamu pasti akan mengalami gejala withdrawal, seperti sakit kepala, moody, letih, dan lesu. Gunakan terapi pengganti nikotin, seperti permen karet nikotin atau patches. Coba untuk mengikuti kelas berhenti merokok, biar kamu lebih termotivasi untuk berhenti merokok. Hindari minuman alkohol, ganti dengan susu untuk merubah citra rasa rokok. Coba ganti kebiasaan merokok dengan yang lebih bermanfaat. Misalnya, dengan menyikat gigi atau mengunyah permen karet. Mengurangi kopi, teh, atau minuman berkafein lainnya. Buang semua asbak rokok, pemantik api, dan rokok di rumah, biar kamu ogah merokok lagi. Sebaiknya cuci spray, karpet, atau gorden yang masih berbau rokok, biar kamu jadi lupa sama rokok. Jaga badan dengan konsumsi banyak buah dan sayuran, biar lebih kuat dan sehat jalani usaha berhenti merokok. Rutin olahraga, meski hanya berjalan atau melakukan gerakan peregangan selama 5 menit. Bergaul dengan orang-orang yang nggak merokok. Kalau pengen berhenti merokok, nggak jarang seseorang merokok karena dari grup perokok, atau biasa disebut social smoker. Coba ikut kelas konseling biar kamu bisa dapat tips berhenti merokok dari profesional terlatih. Selain itu, masih menurut survei banyak juga teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara iseng dan nyoba-nyoba. Berarti kita harus berusaha supaya jangan ada waktu nganggur atau bengong yang bisa bikin kita jadi iseng pengen nyoba narkoba. Tapi di masa pandemi ini kan kita lebih banyak di rumah dan minim kegiatan. Jadi makin banyak dong waktu dimana kita nggak ngelakuin apa saja. Nah, daripada kita kebanyakan bengok mikirin pacaran tiba-tiba AFK dan nggak balas-balas chat, mending kita cari kegiatan untuk ngisi waktu luang itu. Misalnya nekunin hobi baru seperti menyusun puzzle, main Rubik Cup, berkebun, menulis, dan banyak lagi. Atau belajar hal-hal baru di internet, misalnya belajar main alat musik, belajar menggambar, belajar masak, dan lain-lain. Atau bisa juga melakukan kegiatan religius, hati jadi tenang. Nah, selain berusaha menghindari pengaruh narkoba kepada diri kita sendiri, kita juga bisa membantu teman-teman kita untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Istilah kerennya kita bisa ikut jadi agen perubahan. Banyak juga teman-teman yang terjebak kecanduan narkoba karena mereka menerima informasi yang salah tentang narkoba. Misalnya ada yang mendapat info kalau narkoba bisa membantu melangsingkan badan. Atau ada juga info yang bilang kalau narkoba bisa bikin stamina kita lebih kuat.
Nah, kita bisa berkontribusi dengan cara ikut nyebarin informasi dan edukasi yang benar tentang narkoba kepada teman-teman lewat akun medsos kita misalnya. Dengan begitu kita membantu teman-teman kita untuk mengambil keputusan yang benar juga. Tapi yang paling penting kita harus bisa menerima kita apa adanya. Salah satu alasan utama kenapa banyak teman-teman kita yang terjerumus menggunakan narkoba adalah karena mereka takut gak diterima di lingkungan sosial atau takut gak diakui oleh teman-teman. Sudah saatnya kita bisa mencintai diri kita sendiri, karena tiap manusia itu istimewa dan unik, dan kita nggak perlu penilaian orang lain untuk tahu seberapa istimewanya kita. Kita bisa jadi keren tanpa harus selalu ikutan-ikutan orang lain. Jangan takut untuk bilang enggak sama teman-teman kita yang tawarin kita untuk pakai narkoba. Dan gak usah takut kehilangan teman gara-gara itu. Teman yang baik pasti akan mendukung kita ngelakuin sesuatu yang lebih baik juga, dengan menerima kita sebagai individu yang istimewa dan punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kita jadi tahu gimana cara membuat hidup kita lebih seru dan menyenangkan tanpa harus menggunakan narkoba. Tentu sambil terus menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga dan teman-teman kita, karena mereka adalah pendukung utama kita dalam menghadapi setiap masalah, seperti kita juga bagi mereka. Zat adiktif merupakan zat yang menimbulkan kecanduan atau adiksi pada penggunanya. Dampak zat adiktif dibagi dalam 3 jenis, yaitu dampak zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, zat narkotika dan zat psikotropika. Selain itu, dampak penggunaan zat adiktif sendiri apabila dikonsumsi secara berlebihan akan menyebabkan komplikasi penyakit bahkan kematian. Selanjutnya contoh soal dan pembahasan. Nomor 1, seseorang yang biasa meminum kopi akan selalu mengonsumsinya setiap hari. Hal tersebut karena kopi mengandung zat yang menyebabkan adiksi, yaitu atein, B. kafein, C. teofilin, dan D. teobroman. Jawabannya adalah B. kafein. Pembahasan jawaban. Kopi mengandung kafein yang menyebabkan seseorang mengalami adiksi atau ketagihan, sehingga seseorang memiliki kecenderungan harus selalu meminumnya. Namun demikian, jika dikonsumsi dalam jumlah sejajar atau wajar, kopi tidak berbahaya bagi tubuh, bahkan dapat mencegah terjadinya beberapa penyakit seperti Parkinson, kanker usus, dan sakit kepala. Nomor 2, seorang pengguna narkoba memiliki gejala sebagai berikut. Yang pertama, sulit mengantuk. 2, denyut jantung cepat. 3, selalu berhalusinasi. 4, percaya diri. Ciri fisik yang ditimbulkan pengguna ganja ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Jawabannya adalah 3 dan 4. Pembahasan jawaban. Ciri fisik adalah ciri yang berhubungan dengan fisik seseorang, misalnya sulit mengantuk dan denyut jantung cepat. Adapun ciri psikis merupakan ciri yang berhubungan dengan perasaan atau pikiran, misalnya selalu berhalusinasi dan percaya diri. Mungkin itu pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.